Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini bertemakan ribut rukun. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini terambil dari Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas tidur nyenyak yang boleh kami rasakan semalam. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin lebih dulu memanjatkan doa-doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan selalu mendengarkan seruan hati kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan untuk mereka. Dan juga kiranya Tuhan memberikan kesabaran untuk orang-orang yang mendampingi mereka. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang yang mungkin sekarang sedang mengalami berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan sajalah yang menemani mereka sampai mereka menemukan jalan keluar dan bisa menyelesaikan segala pergumulannya. Kami juga ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Selamat ribut rukun ya. Demikian biasanya ucapan yang diucapkan banyak orang kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Ucapan ini merupakan sebuah harapan dan juga sebuah doa, tetapi yang juga menggambarkan realitas kehidupan bersama dalam keluarga. Bahwa di dalam hidup bersama, yang namanya konflik itu pasti ada. Entah itu masalah yang berasal dari keegoisan kita atau keegoisan salah satu anggota keluarga, masalah yang terjadi karena kesalahpahaman, masalah komunikasi, kecemburuan atas perlakuan yang berbeda, merasa dibohongi, merasa selalu mengalah, dan terkadang amarah yang muncul karena kelelahan bekerja. Dan setelah masalah tersebut terjadi, harapan dan doa bagi setiap keluarga adalah tidak menjadi hancur dan tidak berpisah, tetapi bisa mengupayakan untuk hidup rukun kembali. Memang ada masalah yang sangat berat yang terkadang membutuhkan tenaga dan perhatian ekstra, sehingga masalah-masalah dalam keluarga tersebut tampak tak kunjung usai, atau terkadang konflik yang terjadi dapat menjadikan hubungan dalam keluarga terasa hambar. Hari ini, kita melihat dari satu ayat di mana Esau yang dulu merasa dibohongi dan sangat ingin membunuh Yakub, kita menyaksikan bersama dalam Kejadian 33 ayat 4. Esau kemudian berlari mendapatkan Yakub, didekap dan dipeluk lehernya, dan diciumnya Yakub, lalu mereka bertangis-tangisan. Esau yang tadinya menyimpan dendam sekian tahun, di hari itu melepaskan dendamnya dalam cintanya kepada adiknya, dalam rupa pelukan, dekapan, dan tangisannya. Esau melepas semua kebenciannya terhadap Yakub yang sudah 20 tahun tidak dia temui. Sedangkan dari sisi Yakub yang telah melakukan kesalahan besar terhadap keluarganya, kebohongannya terhadap Esau dan ayahnya, yang akhirnya membuat dirinya melarikan diri dari rumah, menghindari konsekuensi dari segala kesalahannya. Akhirnya,
Yakub tinggal dalam ketakutan, kesepian dalam perjalanannya. Dan juga setelah itu, dia masuk ke dalam hidup yang ruwet, yang saling tipu-menipu antara dirinya kepada paman Laban. Tetapi hari ini kita melihat, akhirnya beban dosa terhadap keluarga, ketakutan, kecemasan, juga kesepian yang selama 20 tahun Yakub bawa dalam hidupnya, dapat ia lepaskan. Yakub di dalam Kejadian 33 ayat 4 menjadi orang yang merdeka, terbebas dan dibebaskan dari beban hidupnya dan dari dosa. Membaca teks dalam Kejadian 33 ayat 4, kita serasa juga dapat merasakan kelegaan yang luar biasa dalam kehidupan dua anak manusia ini. Tidak hanya Yakub yang bebas, tetapi Esau juga menjadi orang yang bebas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, GKI Purwodadi adalah keluarga besar yang terdiri dari jemaat, simpatisan dari Purwodadi, Bajem Toroh, dan Pos PI Gundi. Gereja kita adalah gereja yang memiliki panggilan yang besar di tengah-tengah tantangan hidup bersama. Tak jarang, gesekan atau konflik atau masalah muncul dalam hubungan keluarga kita, sehingga terkadang muncul rasa tidak enak di antara kita, atau ada yang bertahun-tahun tidak mau bertegur sapa, bisa merasa saling curiga satu dengan yang lainnya. Hari ini, kita diajak untuk menjadi manusia yang bebas dan membebaskan, yang mau memperbaiki hubungan yang rusak satu dengan yang lain, baik sebagai keluarga besar GKI Purwodadi atau dalam keluarga inti kita masing-masing. Kita diajak untuk mau menghayati bahwa perjalanan hidup kita sebagai keluarga yang didasari dari semangat hidup ribut rukun. Kita mau menyadari bahwa kita bukan manusia super yang bisa hidup selalu mulus tanpa konflik. Tetapi kita juga mau melihat bahwa cerita Esau dan Yakub sebagai proses kita menerima dan melepaskan, bebas dan membebaskan, yang mau mengupayakan kerukunan dalam hidup bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita di hari ini dapat dimampukan untuk memperbaiki relasi dan berani menerima yang lain, bebas dan membebaskan dengan peluk, dekapan, jabat tangan, atau tangisan dan kata maaf. Selamat menyambut bulan keluarga, selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat menikmati hari ini, salam sehat, jiwa dan raga. Amin.